Perang Paregrek pertama kali terjadi pada tahun 1404. Pada mulanya terjadi perang dingin antara kedua kerajaan Majapahit Timur dan kerajaan Majapahit Barat. Ketika Hayam Wuruk meninggal, ia digantikan oleh Wikramawardhana yang juga merupakan menantunya. Sedangkan di sisi kerajaan lain, yakni kerajaan Majapahit Timur, Wijaya Rajasa digantikan oleh Bre Wirabumi, anak angkat sekaligus suami sang cucu. Cikal bakal perseteruan dimulai ketika Indu Dewi mengangkat putrinya bernama Nagarawardhani sebagai Bre Lasem, sedangkan Wikramawardhana justru mengangkat Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk, sebagai Bre Lasem. Terdapatnya dua Bre Lasem ini membuat kedua kerajaan semakin bersitegang. Puncaknya, kedua kerajaan berperang di tahun 1404. Perang Paregrek tidak langsung terjadi dalam satu hari saja. Perang ini justru menghabiskan waktu berhari-hari. Pihak yang menang pun tidak tentu, kadang kerajaan Majapahit Timur dan kadang juga kerajaan Majapahit Barat. Perang Paregrek yang terus berlangsung dan berakhir pada tahun 1406. Ketika itu, Wikramawardhana datang ke kerajaan bagian timur untuk menjalankan misinya. Bre Tumapel yang merupakan putra dari Wikramawardhana memimpin penyerangan itu. Bre Wirabumi pun melarikan diri dengan perahu, namun naas. Ia akhirnya dibunuh oleh Bre Narpati atau Raden Gajah, yang juga merupakan Ratu Angabaya dari kerajaan Majapahit Barat. Kepala Bre Wirabumi dipenggal dan dibawa ke istana barat sebagai bukti kemenangan. Bre Wirabumi kemudian diletakkan dalam sebuah tadi bernama Girisapura yang ada di Luh. Perang yang berkepanjangan antara saudara ini menyebabkan banyak akibat. Meskipun kerajaan timur dan barat telah bersatu, namun sayangnya banyak daerah kekuasaan yang melepaskan diri. Pada tahun 1405, Kalimantan Barat justru jatuh ke kerajaan Tiongkok. Tak hanya Kalimantan Barat, Malaka dan Palembang juga ikut melepaskan diri dari kerajaan Majapahit dan menjadi pusat perdagangan dunia. Brunei yang juga dulunya merupakan daerah kekuasaan Majapahit pun ikut memerdekakan diri. Tak hanya menyebabkan semakin sempitnya wilayah kekuasaan Majapahit, tapi juga kerugian material yang jumlahnya sangat besar. Selama Perang Paregrek, 170 orang Tionghoa ikut menjadi korban. Kerajaan Tiongkok yang dibuat geram jatuhkan denda pada Wikramawardhana. Ia diwajibkan membayar denda sebesar 60.000 tael. Namun hingga tahun 1408 pun ia hanya mampu membayar hingga 10.000 tael. Merasa kasihan dengan kesusahan Wikramawardhana, Kaisar Yunglo pun akhirnya membebaskan ia dari denda tersebut. Setelah perang usai, Wikramawardhana menjadikan putri Bre Wirabumi sebagai selirnya. Dari perkawinan tersebut, akhirnya lahir seorang putri yang diberi nama Suhita. Meskipun anak dari selir, namun Wikramawardhana sangat menyayangi putrinya. Pada tahun 1427, Suhita menggantikan Wikramawardhana. Pengangkatan ini dikarenakan ia masih memiliki hubungan langsung dengan Raden Wijaya dan juga untuk meredakan perseteruan keluarga. Namun kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Suhita. Ia pun langsung membalaskan dendam kematian sang kakek dengan memberikan hukuman mati pada Raden Gajah di tahun 1433. Setelah pembalasan dendam tersebut, perseteruan ternyata terus berlanjut. Suhita yang tidak memiliki anak membuat posisinya digantikan oleh saudara tirinya, Kertawijaya, yang mana merupakan raja pertama yang tidak memiliki garis keturunan langsung dari Raden Wijaya. Sejak pemerintahan Kertawijaya inilah situasi politik kerajaan semakin memanas. Akhirnya pada masa kepemimpinan Girindrawardhana, kerajaan Majapahit pun runtuh karena kerusakan dari dalam. Perang Paregrek memang telah lama usai, tetapi akibatnya terasa hingga runtuhnya kerajaan yang menguasai hampir seluruh Nusantara.